Şehzadem. Namun Atmaja tidak ingin keluar. Pangeran pun berkata kalau ia ingin berpikir. Akhirnya Atmaja pun mau keluar. Çık dışarı biraz düşünmek istiyorum. Atmaja lalu berjaga di depan pintu Pangeran Bayezid. Rupanya Rustem telah tiba di sana. Rustem pun kaget melihat Atmaja berada di sana. Bagaikan anjing dan kucing, dengan secepat kilat keduanya terlibat baku hantam dan saling serang. Hasan Rustam Paşa. Mendengar suara keributan, Bayezid membuka pintu kamarnya dan melerai keduanya. Rustem bertanya, mengapa Atmaja berada di sini? Dia adalah pembunuh adikku. Kardeşimin katili. Atmaca artık benim has odabaşım. Bayezid pun menjelaskan kalau Atmaja adalah penjaga ruangannya, dia adalah penasehatku sekarang. Rustem tidak terima dan mengatakan kalau Atmaja adalah seorang pembunuh. Şehzadem. Paşa. Namun Bayezid dengan tegas meminta Rustem untuk melupakan semuanya dan sekarang kalian akan bekerja sama. Rustem tetap berkeras mengatakan ia tidak akan pernah bisa bersama Atmaja. Ia harus membunuh pengkhianat itu untuk membuatnya merasa tenang. Rustem pun berusaha menyerang kembali, namun Bayezid mencegahnya. Jika kamu berdiri bersamaku, maka kamu harus mematuhi perintahku. Kalian berdua. Bayezid'in hakkındaki ithamların hepsi Di istana, Hurrem menemui raja. Ia berusaha membela putranya. Ia mengatakan kalau orang-orang telah memfitnah putranya. Hurrem meyakinkan raja bahwa Bayezid tidak akan pernah memberontak. Şehzademi isyankar. Raja pun menjawab bahwa kesalahan Bayezid sangat jelas, Hurrem. Aku memerintahkan untuk menghentikan pemberontakan, tapi dia hanya duduk bersantai di Edirne. O Edirne Sarayı'nda oturmayı tercih etti. Hurrem pun menjawab, secepatnya kamu akan mengetahui kebenarannya. Kamu akan melihat bahwa ini hanyalah jebakan. Orang-orang yang menjebaknya akan segera terungkap. Tuzak. Bu tuzağı kuranlar açığa. Raja pun berbalik dan berkata, jika ini jebakan, lalu siapa yang melakukannya? Siapa yang ada di balik semua ini? Hurrem pun mendekati raja dan mengingatkan raja tentang apa yang terjadi 2 tahun yang lalu. Mereka berpikir aku adalah musuh mereka, sehingga mereka menyerang putraku. Mereka berusaha memfitnah putraku. Kumohon Sulaiman, jangan mempercayai fitnah ini. Ne olur Süleyman, bu yalanlara inanma. Bayezid adalah kesayanganmu. Dia sangat berharga bagimu. Kıymetlin. Raja hanya diam dan kembali membelakangi Hurrem. Hingga Hurrem pun berkata, aku punya 4 orang putra. Aku telah kehilangan 2 orang putra. Aku telah mengubur 2 orang putraku. Aku tidak mau merasakan rasa sakit lagi. Aku tidak akan membiarkannya. Jika seseorang mencoba melukai mereka, maka orang itu harus menghadapiku dahulu. Her kim ki onların kılına dahi zarar. Raja lalu menengok ke arahnya dengan tatapan marah. Raja berkata, agar dia kembali ke ruangannya dan jangan datang jika tidak dipanggil. Hürrem derhal dairene döndü. Keduanya pun saling bertatapan dengan penuh amarah. Kembali ke Edirne. Di dalam ruangan, Rustem terus menatap Atmaja seakan ingin membunuhnya. Sampai akhirnya Bayezid memanggil namanya. Rustem. Rustem pun akhirnya memberikan informasi kalau tuduhan itu membuat keadaan menjadi sangat serius dan sangat tidak mungkin untuk bisa lari. Bayezid pun berkata, seperti yang aku duga, musuhku telah menggali kuburanku sangat dalam. Kita perlu mengumpulkan pasukan. Kita harus tetap kuat. Rustem pun berkata, agar ia tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Tembok bisa mendengarnya. Pasti akan ada jalan keluar. Zinhar böyle şeyler getirmeyin aklınıza şehzadem. Hünkârımızın huzuruna çıkmanız en... Atmaja tetap mengatakan kalau pangeran harus menghadapi raja. Kamu mungkin hanya dihukum, tapi itu tidak akan parah. Bayezid pun berkata, bagaimana jika bukan itu yang terjadi?
Bagaimana jika raja memerintahkan eksekusi untukku? Siapa yang akan melindungiku? O vakit kim duracak önümde? Bunu yapab... Wajar ya kalau Bayezid ketakutan menemui ayahnya karena ingat mengenai Pangeran Mustafa yang dipanggil juga untuk eksekusi. Akhirnya Rustem pun berkata, hanya ada satu orang yang bisa melindungi dirinya, yaitu Hurrem Sultan. Aku datang kemari atas permintaan Hurrem Sultan. Dia ingin kamu kembali ke ibu kota secepatnya dan juga menemui ayahmu. Seperti yang kamu tahu, kita tidak bisa mempertanyakan kebijaksanaan dari Hurrem Sultan. Hurrem Sultan tidak akan membiarkan raja membunuh dirimu. Yakinlah dengannya. Emin olun. Nerede aslanım? Ne gelen var ne giden. Di Istanbul, Hurrem, Mirima dan Sumbul menunggu kedatangan Bayezid dengan cemas. Validem. Saat ia melihat Bayezid datang, Hurrem merasa sangat gembira. Hurrem mengulurkan tangannya. Bayezid langsung mencium tangan ibunya. Mirima berkata bahwa ia sangat takut kalau Bayezid tidak akan datang. Raja pasti akan senang dengan kedatanganmu sekarang. Bayezid pun menjawab bahwa ia datang bukan untuk memenuhi perintah dari raja. Aku datang kemari atas permintaan ibuku. Ya, jadi karena perkataan Rustem sebelumnya, maka Bayezid mau datang karena ia merasa ibunya akan melindunginya. Di dalam ruangan, raja membuat jamuan makan. Para pelayan datang bergantian untuk menyiapkan makanan. Lukman berkata jika semuanya telah siap, raja memintanya untuk meninggalkan ruangan. Başka bir arzunuz? Çekilebilirsin. Raja lalu melihat ke sebuah kota di mana ada cincin Mustafa yang diberikan oleh Cihangir kepadanya. Ia pun teringat saat Cihangir dalam sekaratnya memberikan cincin itu. Sende kalsın. Bayezid. Ne olur inat et. Di luar ruangan, Hurrem mengatakan kepada Bayezid agar bersikap lebih baik kepada ayahnya dan memohon pengampunan. Hünkârımızdan. Namun Bayezid yang keras kepala mengatakan ia tidak akan melakukannya karena aku tidak melakukan kesalahan. Zira af dilemeyi gerektirecek bir kabahat işlemedim ben. Bayezid lalu berkata kepada Lukman agar memberitahukan ayahnya tentang kedatangannya. Aslanım. Hurrem tidak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya. Aku tahu kamu tidak melakukan kesalahan, tapi kamu harus tetap berada dalam sisi baik ayahmu. Memangnya apa yang hilang jika kamu melakukannya? Ne kaybedersin? Şehzadem. Tidak lama Lukman Aga keluar dari ruangan. Ia pun berkata kepada Bayezid jika raja telah menunggunya. Sultan. Ketika Bayezid telah masuk ke dalam ruangan, Hurricane datang dan menanyakan tentang Bayezid, tapi tidak ada yang menjawab karena mereka sibuk dengan kecemasan masing-masing. Gel. Hünkârım. Di dalam ruangan, raja nampak berdiri. Kemudian Bayezid lalu masuk. Raja kemudian mempersilahkan Bayezid untuk duduk di meja makan. Tapi Bayezid ragu-ragu untuk minum. Ia meletakkan kembali cangkirnya. Di ruangan Wazir Agung, Selim dan Nurbanu datang menemui Ahmed Pasha untuk membicarakan tentang kedatangan Bayezid yang sekarang ada bersama dengan raja di ruangannya. Ahmed pun berkata kalau ia juga mengetahuinya dan mereka akan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Selim pun bertanya bagaimana ini akan berakhir. Ahmed pun berkata kalau nampaknya Bayezid mengikuti jejak Pangeran Mustafa. Dia juga menikah diam-diam dan tertuduh membuat pemberontakan. Nurbanu pun bertanya, apakah mungkin raja akan memberikan perintah eksekusi? Ahmed pun menjawab, kalau itu mungkin saja terjadi. Aku telah bertarung di medan perang selama bertahun-tahun. Aku mengambil hidup orang kafir. Kebenaran yang terjadi padaku ketika aku bertarung untuk membunuh seseorang
Untuk pertama kali, itu akan sangat sulit, namun akan menjadi terbiasa untuk seterusnya. Sonrasında şerbetleniyor insan. Perasaan keraguan untuk pertama kali membunuh itu telah hilang. Jadi maksudnya di sini, pertama kali Raja membunuh Pangeran Mustafa itu memang sangat sulit baginya. Tapi untuk membunuh seterusnya, itu akan menjadi terbiasa. O ilk seferdeki tereddüt kaybolup yerini hiçliğe bırakıyor. Kembali ke ruangan Raja. Raja berkata, "Aku telah memerintahkanmu untuk menghentikan pemberontakan." Bayezid pun menjawab, "Ia juga berniat demikian. Aku ingin membunuh penipu itu dan menyelamatkan ribuan nyawa yang tidak bersalah. Aku hanya berjarak sejengkal dari kemenangan kalau bukan karena kedatangan Sokulu." Mehmet Paşa gelmeseydi tabii. Asileri gizliden gizliye Raja berkata lagi, "Ada terdengar rumor kalau kamulah yang mendukung pemberontakan itu secara diam-diam. Apa yang akan kamu katakan mengenai tuduhan ini?" Bayezid pun menjawab, "Itu adalah kebohongan mereka yang telah memfitnah diriku." Raja berkata lagi, "Apakah itu kebohongan kalau kamu juga menikahi Hurician secara diam-diam?" Rahmetli kardeşim Hatice Sultan'ın kızı Huri Cihan'la nikah kıydığında mı iftira? O doğru. Bayezid pun menjawab itu adalah kebenaran sambil menunduk. Raja pun berkata, "Jangan menunduk, lihat diriku, lihat ke dalam mataku." Gözlerimin içine bak. Hey gafil. Raja pun lalu berkata, "Kamu penipu. Bagaimana bisa kamu menipuku? Terutama sejak aku memperingatimu berulang kali." Benim arkamdan iş çevirmeye kalkarsın. Ya, Raja nampak kecewa karena Bayezid menikahi Hurician dengan diam-diam, apalagi sebelumnya Raja telah memperingatinya. Dia sama sekali tidak mendengarkan perintah dari Raja. Bayezid pun hanya diam dengan mata berkaca-kaca ingin menangis. Melihat Bayezid hanya memegang gelasnya, Raja lalu mengambil gelas Bayezid dan meminumnya. Raja berkata, "Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak akan melakukannya di mejaku." Bayezid pun akhirnya menangis dan meminta maaf. Cüretim bağışlayın hünkârım. Ia mengatakan kalau ia tidak minum karena teringat dengan Ibrahim dan kakakku Mustafa yang telah dibunuh. Dengan sekejap, Raja menjadi marah. Anlaşılan o ki sen de o isyankar abin. Ia berdiri dan menarik Bayezid dari tempat duduknya. "Jadi kamu ingin menjadi seperti mereka, menjadi pemberontak. Seharusnya insiden itu memberikan pelajaran bagimu. Jalan ini hanya punya satu akhir, Bayezid, yaitu kematian. Apakah itu yang kamu inginkan?" Halbuki o hadisenin sana ibret olmasıyacak. Sen de bunu mu istersin? Di ruangan Wazir Agung, Selim dan Nurbanu masih bersama dengan Ahmed Pasha. Mereka nampak gelisah karena masih belum mendapatkan kabar apapun. Şimdiye çoktan haber gelmiş olmalıydı. Sen evine dön Nurbanu. Selim meminta Nurbanu untuk kembali ke kamarnya. Namun tiba-tiba pintu pun diketuk. Lukman Aga masuk dan mengatakan jika Raja ingin Selim datang ke ruangannya. Geliyorum Lokman. Çekilebilirsin. Selim pun bertanya pada Ahmed mengapa Raja memanggil dirinya. Apakah Raja tahu kalau aku terlibat dalam hal ini? Ahmed pun menjawab itu tidak mungkin. Kamu tidak perlu khawatir, mereka tidak akan bisa membuktikannya. Itu tidak akan mungkin. Selim pun lalu pergi. Nurbanu yang masih bersama Ahmed kemudian mengatakan, "Semoga saja apa yang kamu katakan adalah benar, Ahmed. Kalau tidak, kepalamu juga akan dipenggal." Sizin de kelleniz gider ona göre. Selim. Ketika Selim sampai di depan ruangan Raja, ia berpapasan dengan ibunya. Hurrem makin cemas dengan apa yang terjadi. Ia mengatakan agar Selim dan Bayezid tidak bertengkar di dalam ruangan. Aramızın huzurunda birbirinize düşmeyin. Namun Selim mengatakan kalau ibunya tidak akan bisa mencegah apapun yang terjadi dan menjauh dari hal ini. Siz bundan sonra olacaklara mani olamazsınız validem. Ketika Selim masuk ke dalam, datanglah Nurbanu. Hurician kesal melihat kedatangan Nurbanu. Ia pun menyuruh Nurbanu untuk kembali. Derhal dairene dön. Şehzademiz. Namun Nurbanu berkata kalau Pangeran Selim menginginkan dirinya untuk menemaninya. Hurrem yang mendengar perdebatan mereka berdua, kemudian mendekati mereka.
karşında bir sultan var ha. Hurrem pun berkata kepada Nurbanu, kamu berbicara dengan seorang sultan, dan jika ia memintamu kembali, maka kamu harus kembali. Nurbanu pun diam tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun lalu kembali. Setelah Nurbanu pergi, Hurrem juga memintanya untuk kembali ke ruangannya. Uğrayacağım. Hünkârım. Di dalam ruangan raja, Selim melihat Bayezid yang berdiri dalam diam. Raja pun mulai berbicara. Jadi aku menunjukmu sebagai bupati dan kamu seenaknya mengusir Selim dari istana. Bayezid pun terkejut dan merasa kalau Selim telah mengadu kepada raja. Ia pun menjelaskan kalau Selim telah menghancurkan segalanya. Raja pun lalu berkata kalau ia tidak mendengar pengusiran itu dari mulut Selim. Sebaliknya, Selim berusaha menutupi kesalahanmu. Senin kabahatlerini örtmek istedi. Hanedanımın istikbali için. Aku telah memperhatikanmu selama bertahun-tahun. Sepanjang waktu aku bertanya-tanya, siapa di antara kalian yang pantas mendapatkan tahta? Akhirnya aku tahu, jika Tuhan menghendaki, pangeran yang akan mengambil tahtaku Şehzadem Selim'dir. adalah Pangeran Selim. Bayezid pun terdiam mendengar keputusan raja. Raja berkata lagi, biarkan semuanya mengetahuinya, termasuk kamu, Bayezid. Bilhassa sen Bayezid. Selim pun tersenyum senang dan juga bahagia. Hünkârım. Sementara Bayezid, ia nampak sedih dan marah. Ia berat harus menerima perkataan ayahnya itu. Bayezid. Saat keluar dari ruangan raja, Bayezid tidak menghiraukan panggilan ibunya. Bayezid lalu masuk ke dalam ruangannya dengan penuh amarah. Hurriccia nampak telah menunggunya di sana. Ia seperti banteng yang akan siap menyeruduk. Hurriccia lalu bertanya apa yang terjadi padanya. Bayezid. Namun Bayezid hanya diam saja. Ia pun lalu keluar lagi dari dalam kamarnya. Demek seni cümle Osmanlı mülkünün veliahtı ilan et. Sementara di kamar Selim, Selim memberitahukan kabar gembira yang ia terima dari ayahnya, bahwa raja telah menunjuk dirinya untuk menggantikan tahtanya kelak. Nurbanu langsung memeluknya dengan erat. Selim mengatakan kalau ini adalah kemenangannya, sehingga ibunya Mirima dan Bayezid harus menganggapnya serius. Gerektiğini anlayacaklar. Sementara di tempat lain, Bayezid dengan penuh kemarahan berjalan keluar istana. Ia pun menemui Atmaja yang menunggunya di pasar. Lalu mereka berjalan lagi dan bertemu dengan Rustem Pasha. Rustem berkata, aku harap kamu membawakan berita baik, Pangeran. Bayezid pun menyampaikan bahwa ayahnya telah mengasingkannya sama seperti kakaknya Mustafa. Mustafa abim gibi ben de hünkârımızın cennetinden Rustem pun bertanya apa yang terjadi. ettiler. Şehzade Selim. Bayezid pun menjawab kalau raja telah menunjuk Pangeran Selim sebagai penggantinya. Rustem pun bertanya, lalu kamu akan melawan Selim? Bayezid pun menjawab, bukan hanya Selim, tapi Sultan Sulaiman juga. Şehzade Selim'e değil, Sultan Süleyman Han'a da karşı. Rustem pun terdiam. Bayezid lalu bertanya pada Atmaja, apakah ia akan selalu bersamanya. Atmaja pun menjawab, jika ia siap mendampingi Pangeran Bayezid. Son nefesime kadar yanınızdayım şehzadem. Bayezid juga menanyakan hal yang sama pada Rustem. Rüstem Paşa, Rustem pun menjawab, semoga Tuhan melindungi kita. Allah sonumuzu hayır etsin. Ya, jadi sepertinya Bayezid akan melakukan pemberontakan ya guys. Namun episodenya bersambung guys. Buat teman-teman yang suka dengan kelanjutan ceritanya, boleh dong di subscribe dulu supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya.
Buat yang udah subscribe, like, dan komen, terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan selalu melindungi kalian. Sampai jumpa, bye.